mau Anda tanya naik sama itu harusnya gini loh. Kalau Anda naik itu, harusnya Anda itu punya tujuan mau bilang apa gitu loh. Jangan setelah naik malah Anda bingung mau bilang apa. Gimana sih? Silakan, apa yang mau Anda utarakan? aku mau tanya sama Bang Edis, ya Hmm, kan? hmm. Bang Edis ini udah wajib udah jadi Islam sebenarnya, udah tahu semuanya di Islam nih. Udah wajib jadi Islam, udah tahu semuanya. Maksudnya Ya. gimana? Ayat-ayat Al-Quran semuanya udah tahu semuanya, udah hafal Bang Edis. Tinggal ngucap ngucap lagi, Ucap lagi masyahadat maksudnya. lagi Bang Edis. Ucap lagi maksudnya? Hah? Gak jelas dia ini anak. Keda. Dateng ngomong apa? Anak. Keda. Dari mana? Abang dari mana bang? Saya tanya dulu. Aku dari Bogor Bang. Bogor asli dari mana bang? Sunda. Sunda. Bohong abang itu kalau ngomong dari Lampung. Abang itu ketahuan dari cara ngomongnya. Berarti tetangga saya kan gitu. Aduh, Keda. Coba teratur dulu kalau ngomong itu, minum dulu kah atau bagaimana? Bilang saya ngerti semua tentang Islam. Udah ini, tadi katanya baru ketemu channel Edis TV. Gimana? Ini semua omongan Anda itu bertolak belakang satu sama lain. Tadi saya tanya, sudah sering nonton Edis TV? Baru ini. Tiba-tiba sekarang Edis sudah tahu semua ini. Ini bohong-bohong terus kerjanya kalian ini. Karena memang di dalam agama kalian ini boleh berdusta. Bang Edis, gua tahu coba. Aduh, Bang Edis, susah ini. Bang Edis, Hmm. gini, Bang Edis itu sebenarnya nggak usah lah agama itu yang dibahas, nggak boleh itu Bang Edis. Ah, ini udah mulai lagi nih. Kalau Ustadz Kainama bikin buku tentang agama Kristen, wah kalian ngomong itu namanya Bukan, syiar dan dakwah, saudara. Itu bukan Bang Edis. namanya mendakwahi supaya orang Kristen bertaubat. Bang Edis, Tapi kalau ada ini, orang Kristen bicara, jangan ngomong gitu bang. Kita harus menjaga persatuan dan modus. Bang Edis, Bang Edis, Jangan bang, jangan merokok bang. Nanti abang kena ban. Jangan. Bang Edis, Ah, Bang silakan. Edis, Bang Edis, aku nih banyak kawan agama Kristen ya, tapi nggak ada yang buruk-burukan nama agama kami, Oke, agama dia, memburukannya di nggak mana? ada kami. Tunjukkan memburukannya. Tuh, kena ban kan, kena pelanggaran kan. Nah, Udah kan turun dibilang. aku dulu. Ada aja lah. Makanya jangan merokok. Dibilangin jangan merokok, ngeyel saja. Iya, saudara-saudara. Begini, saya itu, saudara-saudara, memberikan kesempatan selebar-lebarnya, seluas-luasnya kepada kalian untuk naik dan menunjukkan satu saja. Satu saja kalau saya itu menjelek-jelekkan, memburuk-burukkan, memfitnah, begitu loh. Kalau bisa Anda buktikan itu, sudah saya bilang, saya terjun dari Monas. Astaga, udah dibilang saya akan terjun dari Monas. Coba datang ke sini dan buktikan. Challenge ini sudah berlangsung, sudah berlaku lebih daripada 1 tahun. Tapi tidak pernah ada yang sanggup membuktikannya. Aduh. Ayo silakan. Ayo ajukan permintaan naik. Buktikan itu. Kita kasih naik. Selamat malam Dedi Nurdin. Selamat malam Bang. Silakan Bang Dedi Nurdin, nyalakan kamera Anda. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Oh gitu Bang. Oke. Silakan. Enak ya, SMP misalnya SMP saya rasa
Oke, assalamualaikum. Abang Muslim. Ya, Muslim bang. Nah, Bang, banyak ku dengar Bang dari orang-orang Islam Muslim mengatakan bahwa Edis TV itu seorang pemfitnah. Saya heran, apa yang saya fitnah? Coba. Bang, pegang omongan saya Bang. Kalau Anda bisa membuktikan seorang Edis TV melakukan fitnah, saya lompat dari Monas. Silakan. Silakan. Saya tunggu Bang, silakan. Ini ada 4.300 orang menunggu, silakan. Fitnah agama gitu bang. Iya, silakan. Ya, ya gitu saya dengar-dengar juga bang. Kenapa Iya, main makanya fitnah itu gitu? kan kabarnya. Bedakan antara kabarnya dan faktanya. Silakan. Tapi kan kalau mau loncat di Monas, di situ nggak ada Monas bang. Di Ya Jakarta udah, ada, ya udah. Bang. Saya terjun dari tebing. Ya silakan. Nggak usah Monas lah. Nanti kan banyak alasanmu tebing tuh. Atau tower tiang listrik. Saya naik dari tiang listrik tuh saya lompat ke bawah. Silakan. Silakan. Ayo. Sampai kiamat nggak bakal ketemu bang. Apa yang fitnah coba? Ya silakan. Apa yang fitnah? Silakan. Banyak bang, banyak yang saya dengar juga. Iya satu saja bang, jangan banyak-banyak. Tuh suruh nunjukin satu saja nggak bisa. Ayo satu silakan. Abang pernah bilang nyebut Nabi Muhammad itu sebagai Mamat, itu juga fitnah bang. Nyebut sebagai Nabi Muhammad sebagai Mamat. Maksudnya gimana sih ini? Mana coba videonya mana? Mana silakan. 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 Kalau aku turun dulu lah. Ya udah, tidur di bawah sana. Aduh. Sudah ku bilang teman-teman, tidak akan sanggup kau lakukan itu. Ari Hanggara, coba. Ari Hanggara. Oke, selamat malam saudara Ari Hanggara. Selamat malam. Oke, silakan Bang, nyalakan kamera Anda dulu ya. Oke. Oh, sudah saya kirimkan permintaan, silakan. Apakah Anda ini Islam? Kristen bang. Oh, Chris, ku pikir tadi Islam. Oke, silakan Bang. Abang mau utarakan apa? Silakan. Mau bertanya bang. Apa itu? Mau bertanya Silakan. Mengenai kitab Deuterokanonika bagi Protestan itu kan alat apa itu tidak digunakan, maksudnya tidak masuk dalam pengkanonan Alkitab Protestan. Nah, kita tahu bahwa memang Deuterokanonika itu yang pernah saya dengar kan bahwa itu sebenarnya bukan sesuatu yang penting, tetapi itu kan sebagai suatu tradisi suci. Jadi pengkanonan Alkitab itu ya sebenarnya yang pas itu adalah 66 kitab. Nah, jadi Bang, gimana itu, Bang? Nampaknya abang ini salah mengerti ya dengan channel ini. Begini Bang, channel ini itu Bang, itu channel apologet ya. Yang terkhusus Bang, terkhusus ini kita gunakan atau kita dedikasikan untuk orang-orang dari luar Kristen, non-Kristen yang mempertanyakan, mencecar, ya, meragukan dan juga bahkan menjelekkan agama Kristen, begitu Bang. Makanya penonton pada demo Bang tuh. Kalau abang Kristen kan ada pendeta, ada gembala, ya tanya sama dia gitu loh. Maksudnya seperti itu. Oke. Udah banyak Oke, yang Bang. demo itu loh Bang, turun, demo. Ini netizen ini lantam-lantam dan galak gitu loh. Oke. Baik, baik. Mohon maaf ya Bang ya, mohon maaf ya. Oke.
Aku turunkan ya. Iya, kalau Anda tanya sama itu kepada Agatal, Agatal akan bilang Protestan koplok kata Agatal. Tapi di detik yang sama dia minta botok sama Protestan. Kita kasih naik ada Mas Tuan. Ya, silakan Mas Tuan. Ya, silakan Mas Tuan 1989. Silakan. Ya, ya, selamat malam. Selamat Bang malam Edis. Mas Tuan. Abang Muslim. Oh ya, Muslim, sangat Muslim. Silakan Bang. Saya Bang, bangga dengan begini. kemusliman saya. Gimana Bang Edis? Begini Bang. Saya Bang ini Edis, enggak, Bang Edis ini saya baru tahu ini secara langsung. Bang Edis ini non-Muslim ya? Saya ini adalah seorang al-ustadz al-kristeni alias ustadz Kristen begitu. Oh gitu, sudah berarti banyak santrinya ya Ustaz? Wah, Anda tidak lihat tidak ada 4.600 ini apalagi nanti agak malam. Ya, Nanti udah di jam saya 10, tunjukkan nanti udah 10.000. biar kelihatan Muslimnya saya. Oh, banyak ini santrinya. Anda tidak tahu jamaah Edis TV jumlahnya berapa? Enggak tahu, belum tahu. Makanya ini biar tahu Bang. Ya, begini Mas Tuan. Gimana Bang? Saya Gimana, ini kabar baik. Ya. Begini Mas Tuan. Saya ini selalu mendengar dari orang-orang Islam bahwasanya saya itu katanya pemfitnah, penghujat bahkan katanya. Nah, itu adalah orang-orang yang tidak pernah nonton saya. Nah, sekarang saya memberikan tantangan kepada Anda. Oh, Ini kok langsung ditantang saya? Kenapa? Kenapa? Ada apa? Ada apa ini? betul, makanya saya bilang, coba tunjuk satu fitnah saya terhadap agama Anda. Silakan, Oke, satu. silakan. Kemarin Bang Edi saya pernah mendengar begini, apa? Bahwasannya ketika kita belajar Islam itu dalam ajaran Islam yang asli kata Bang Edis harus bertanya kepada orang-orang sebelumnya. Karena Al-Qur'an mengatakan kalau mau tahu tentang Al-Qur'an harus belajar kepada orang-orang sebelumnya. Artinya tidak usah tanya-tanya kepada ustadz, tidak usah tanya-tanya pada kiai. Kan sekarang itu umat Islam ya. Justru Itu karena menarik orang gitu. Islam tanya kiai, tanya ustadz, tanya ulama, makanya jadi sesat. Begini Bang Edis, pemahaman Anda itu sangat salah kalau menurut Kok pandangan salah? Islam. Oke, coba ada Al-Quran di situ. Ya, ada Bang Edis. Oke, Coba sebutkan buka aja surat Al-Qur'annya. Yunus ayat 90. Yunus ayat 90. Sebentar ya, tak. Ya, Buka Bang silakan. Edis. Silakan. Yunus ayat 90. Surat Yunus. Ayat 90. Nah, Yunus. Sebentar Bang Edis. oke. Ini banyak. Karena kalau begitu Bang Edis mengatakan jangan tanya kepada ulama, ini kitabnya ulama semua ini Bang Edis. Iya, makanya orang Islam jadi tersesat gara-gara belajar sama orang-orang sesudah Al-Quran. Lah, itu sudah Bang Edis itu sudah memfitnah itu. Kok memfitnah? Astaga. Ya, oke, buka dulu. Biar nggak dibilang memfitnah. Ya, silakan. Bilakan, buka dulu. Siap. Ini belum tafsirnya ya Bang Edis ya. Oke, silakan. Surat Yunus ayat Ya, soalnya 94. 94. Cong ambilkan tab-tabnya Abi Cong. Kalau kita lihat tuh ya dari poster-posternya, dari ininya, kayaknya dia ini korban daripada Tahu ya? Habib dia ini. Loh. Oh, kok Bang Edis tahu ini. Betul, karena apa? karena nanti kalau pajang foto Habib, setan tidak berani datang. Oh, enggak begitu harusnya. Yunus ayat lebih hafal Bang Edis. 94. 94. Silakan, Bang. Wala takunanna
Minal ladzina kadzdzabu Terjemahnya saja, biayatillah Bang. fatuqad minal Nanti nggak ngerti khasirin. juga soalnya kalau dibaca Arabnya. Oh, ini loh Bang Edis ya. Loh, saya kan Islam Bang Edis. Saya tidak Betul, usah baca Bang. terjemahannya. Jadi Iya, saya betul. Cuman kembali begini kepada loh, Bang. teksnya. Bang, begini. Takutnya Begini, Bang. Yang nonton Gimana? ini kan ada 5.600 orang. Nah, 5.600 orang ini kan dia nggak ngerti makanya Bang bahasa Edis Arab. ya. Dalam Al-Quran itu Bang ya, ada ayat itu, ada nasih, ada mansub Bang ya. Anda harus ketahui itu. Makanya kalau bukan orang Islam jangan menerangkan tentang agama Islam. Oke, Gitu ya loh. sudah sekarang coba Ini ya, terangkan kepada Wa kami in pakai bahasa kunta fi Indonesia. syakkim mimma anzalnahu. Ini secara Arabnya ya. Nanti biar ya gimana? Jangan dimatikan kameranya, Bang. Oh, enggak, Bang. Ini emang matikan kamera loh. Ayo, silakan. Sebentar Bang. Enggak saya matikan Bang. Saya mau balik kamera. Nah, ini ya, Al-Quran ini silakan. ya. Silakan. Fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika, apabila kamu ada keraguan terhadap apa yang telah aku turunkan kata Allah ilaika kepada engkau Muhammad, fas'alil ladzina yaqra'unal kitaba min qablika. Fas'alil ladzina, maka bertanyalah kamu Muhammad terhadap orang-orang yang membaca Alkitab min qablika. Lah, maksudnya Bang Edis kan di sini kan ya. Yang harus engkau Muhammad bertanya kepada orang-orang yang membaca Alkitab sebelum engkau. Itu. Ini dalam tafsirannya Bang Edis. Itu sudah Maksud daripada ayat ini Bang Edis ya. Muhammad Ini ya, Bang saja, Edis, ya. Bang. Muhammad saja suruh tanya orang-orang Nah. yang membaca kitab sebelumnya, bukan Ini, Muhammad Bang saja Edis, suruh ya. tanya ahli kitab kok. Eh. Apalagi kalian. Bang Edis, ini ya, silakan. kamu Anda harus paham ini Bang Edis. Maksudnya ini pada zaman Nabi Muhammad ketika waktu itu memang ada keraguan dengan Al-Quran, maka bertanyalah kepada orang yang masih hidup pada saat itu, bukan saat ini. Ini ayat ini bukan berlaku pada saat ini Bang Edis. Ada kata-kata sebelum tidak? Loh, min qablika ini ya ini berlaku kepada masa itu Bang Edis. Ini saya Iya. sudah tolak ini Kepada tafsirannya sebelum begitu, atau Bang Edis. sesudah? Maksudnya Bang Edis, ayat ini berlaku terhadap di masa Nabi Muhammad, tidak berlaku pada masa saat ini Bang Edis. Iya, oke lah. Artinya Muhammad sendiri suruh tanya kepada orang-orang yang membaca kitab sebelumnya, betul? Bang Edis ya, ini bukan Nabi Muhammad yang harus ditanya ini. Coba dibaca Ini lagi, ya, Bang Edis. Coba Abang balik kamera dulu, Ya. terus baca lagi terjemahannya dalam bahasa. Yang membuat kalian tidak pernah ngerti Al-Quran itu, Qurannya dibaca pakai bahasa Arab. Itulah yang membuat sampai sekarang kalian nggak pernah melek. Lah di situ Coba. Bang Edis, kenapa kita perlu belajar bahasa Arab Bang Edis ya? Karena kita itu umat Islam. Jangan ke situ dulu, Bang. Jangan ke situ dulu. Coba Abang artikan dulu dengan arti yang paling tepat. Silakan. Ini ya Bang Edi, saya ini kan sudah terangkan barusan dari awal. Anda Dan tidak paham jikalau atau Anda tidak sok tidak paham gitu loh. Bang, Al-Quran jikalau ini, Bang kamu Edis, ya. punya ragu-ragu, suruh tanya siapa? Kepada orang-orang sebelum kamu yang mana orang tersebut membaca Alkitab. Iya, bukan malah tanya ulama. Artinya Bang Edis, ayat ini Nah, terus berlaku kenapa di malah masa tanya ulama? baru-baru Nabi Muhammad mendapatkan wahyu Al-Quran Bang Edis. Oke, ada nggak di situ suruh tanya ulama? Nah, gini loh Bang Edis ya. Kenapa saat ini Astaga, kita yang harus ditanya itu Bang dari tadi Bang. Bang Edis. Ada nggak di situ Sini suruh loh, Bang tanya Edis. kiai, Di dalam suruh tanya ayat lain ulama itu, apalagi dalam yang ayat ada di lain foto Allah itu. berfirman Itu Bang kan, Edis. Bang, coba Bang ya dengarkan Bang. Biar kita ngomongin satu-satu. Bang, biar kita Saya ngomongin menghargai satu-satu. Bang Edis ya. Saya menghargai Bang Edis sebagai saudara sebangsa ya. Jadi Saya juga tolong menghargai saya itu Abang bicara, sebagai Bang saudara Edis sebangsa. sudilah untuk mendengarkan. Iya Bang, makanya supaya kita tidak panjang-panjang Bang, saya tanya sama Abang. Menurut ayat itu, suruh tanya orang-orang sebelumnya atau suruh tanya ulama-ulama, apalagi suruh tanya yang di foto itu, yang Anda pajang di dinding. Silakan. Gini Bang Edis ya, di dalam pemahaman Al-Quran jangan dipahami hanya segala secara teksnya saja, harus konteksnya. Konteks daripada Al-Quran ini Bang Edis ya, itu Nabi Muhammad disuruh bertanya pada masa itu ya, pada Iya pada masa itulah, masa pada masa itu. sekarang. Di situ tafsirannya kepada Abdullah
siapa itu? Ada seorang yang memang dia itu, Bang Edis. Di sini loh Bang Edis. Iya Ayat jelas pada Al-Quran masa ada itulah, yang masa berbunyi Muhammad begini, suruh Bang tanya di Edis. masa sekarang. Yang saya tanyakan Bang Edis, itu itulah mana kesempurnaan, dalilnya? keindahan Gini loh, Al-Quran. mana dalilnya? Suruh Iya, iya. tanya Gimana? kepada ulama, suruh tanya kepada kiai. Tuh. Oke, saya Itu tunjukkan tidak ya, saya pernah tunjukkan ya ada. dalilnya ya. Saya tunjukkan dalilnya ya. Kalau Bang Edis, saya Bukan loh, tunjukkan, menurut ayat tadi, Bang menurut Edis ayat bisa tadi suruh percaya tanya nggak? siapa? Ada. Kalau ini mingkoblika sebelum diutusnya engkau Nabi Muhammad, orang yang hidup di masa itu ya. Sebelum Dan konteks diutusnya, ini, bukan ya. sebelum diutusnya. Tanya kepada orang-orang sebelumnya. Kok sebelum diutus? Itu kan sudah diutus. Kalau Ini loh. kalau sudah ada Quran berarti sudah diutus. Bang Edis, ini orang-orang yang sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul kan ada orang-orang yang ahli kitab di zaman itu, ada kan? Maka Nabi Muhammad itu disuruh untuk bertanya gitu loh Bang Edis. Betul, bertanya kepada mereka kan? Iya, kepada orang ahli Iya. kitab pada masa itu. Dan ayat ini berlaku. Betul. Ayat ini berlaku sekarang, pada zaman sekarang itu, Bang kenapa? Edis. Sekarang kenapa kalian malah tanyanya ulama? Muhammad saja Dan karena suruh itu tanya juga ahli ada perintah kitab. dari Al-Quran Bang Edis. Ada perintah dalam Al-Quran Bang Edis. Begini. Di Fas'alu mana ahla dalilnya dzikri. dalam Itu Quran ada. Fas'alu bahwasanya ahla orang dzikri in kuntum di dalam la Quran ta'lamun. itu Oke, saya memang buka. dengarkan Bang, pelan-pelan ya Bang ya. Di dalam Ya. Quran memang suruh tanya kepada orang-orang ahli zikri, orang-orang yang berilmu, betul? Iya. heeh. Nah, pertanyaan Ya, betul. saya, kenapa kalian mengklaim bahwa orang berilmu itu adalah ulamanya orang Islam? Orang-orang yang berilmu itu itulah. adalah ahli kita. Ya itu menurut Anda itu kan pernyataan Anda itu tidak berdasar. Menurut Oke. kami di situ al ulama Bagaimana ahla dzikri, mungkin? di sini Bagaimana maksud ahla mungkin dzikri di situ, Oke. Bang Edis. Coba dibacakan ayat itu. Ahla silakan. dzikri. Oke. Di sini, Ucapan Bang itu Edis. diucapkan kepada siapa? Fas'alu lah. Fas'alu itu adalah kepada Nabi Muhammad dan juga kepada umatnya Nabi Muhammad karena di Oke. situ menggunakan Bagaimana fas'alu. mungkin? Itu Oke, ulama jama' itu, sebentar jama'. Pak. Ulama Sigotnya sudah itu ada belum jama'. zaman Muhammad? Di zaman Muhammad siapa ulamanya Muhammad? Lah. Makanya itu konteksnya sekarang itu ketika Nah, kita kan tidak abang paham ditanya kepada itu Al-Quran malah pada saat bingung, ini. Bang. Loh, Di zaman Muhammad ada ulama nggak? Gini loh Bang Edis, di zaman Nabi Muhammad itu tidak ada yang perlu ditanyakan selain kepada Nabi Muhammad. Nah Selama iya, Nabi Muhammad saja Muhammad suruh masih nanya ada. ahli kitab. Dah, Kok malah Bang Edis ulama ini. Muhammad suruh tanya ulama? Ulama itu adanya baru sekarang. Astaga. Bagaimana Loh, mungkin Bang di Edis. zaman Al-Quran, Quran itu dikatakan suruh tanya orang berilmu, tapi orang berilmunya nanti adanya di Indonesia. Loh, Astaga. tidak begitu Bang Edis. Al-Quran Bukan itu juga begitu. menyebut di dalam masa Oke. Bani Israel, Nabi Menurut Musa itu Anda- juga ada ulama. menurut ulama Anda- Bani Israel itu juga disebut dalam Al-Quran Bang Edis. Iya, Gitu. makanya suruh bertanya kepada ulama-ulama yang Tapi dimaksud bukan ahli kitab yang ahli dimaksud kitab orang-orang kayak berilmu dengan di itu situ Bang Edis. adalah Ya, ahli kitab, bukan ulamanya orang Iya. Islam. Ahli kitab pada masa itu, ahli kitab gimana? yang memang meyakini Injil yang memang Injil itu masih orisinil Bang Edis. Oh, enggak usah pakai topi saya Bang Edis. Ulama. Gitu loh Bang Edis. Terus satu yang Ini yang perlu ada-ada saya jawab ini Bang saja Edis. Bang Edis. Inilah yang saya bilang fitnah para ulama Islam yang sangat keji. Pada waktu itu Injil masih Hei. orisinil. Saya jawab ya, secara teks Al-Qur'an memang menyebut seperti itu, tapi Fitnah atau konteksnya tidak tidak berarti? sesuai dengan apa yang Bukan itu disampaikan oleh pertanyaan Bang saya, Bang. Edis. Saya ulangi lagi pertanyaan saya ulangi lagi, Ya, saya ulangi ya. lagi ya. Perhatikan. Jawabannya iya atau tidak? Fitnah atau tidak? Bahwa Al-Quran sendiri berkata, jika kamu memiliki keraguan tentang apa yang diwahyukan kepadamu, tanyakanlah orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Ingat, Oke, Bang garis Edi, saya besar, jawab. garis tebal. Ya, Sebelummu. Saya Pertanyaan jawab, saya, sebentar, pertanyaan saya fitnah atau tidak? secara konteks tidak.
Tidak fitnah. Sekarang saya tanya ke Bang Edi. Saya tidak pernah memfitnah. Iya, tidak pernah. Lah Saya terus sekarang tanya Anda ke Bang Edi ya. tugas Anda membuktikan saya memfitnah, Bang. Ayo silakan. Tunjukkan saya Saya memfitnahnya. bertanya gimana. kepada Bang Edis. Saya Silakan. bertanya kepada Bang Edis ya. Orang-orang sebelum kamu yang dimaksud dalam ayat Al-Quran ini siapa, Bang Edis? Ahli kitab. Para pembaca Injil, para pembaca Lah iya Taurat. siapa? Ya orang-orang Wahyudi dan Nasrani. Gini ya Bang Edis ya. Itu kan pada masa itu ayat ini di Quran pada masa Nabi Muhammad. Yang Allah perintah kepada Nabi Muhammad pada saat itu, siapa orang yang ahli kitab pada masa itu? Yang disuruh tanya oleh Ahli Allah, kitab oleh Nabi orang-orang Muhammad. Wahyudi dan Nasrani, para pembaca Taurat dan Injil. Sebutkan orangnya yang masih hidup, kan kalau disuruh bertanya itu kan orangnya sezaman dan masih hidup di masa Nabi Di Muhammad. situ Itu tidak siapa disebutkan namanya? Bang. Di situ tidak disebut namanya di siapa. situlah. Loh, di Quran memang tidak disebutkan namanya siapa. Sebentar Bang Edis. Saya memang lupa kemarin Bang Edis. Kalau Ini kalau Anda di tanya sama ulama, itu namanya adalah Syekh Abdul Rahman. Supaya apa? Supaya kalian berguru kepada Syekh Abdul Rahman. Itulah Oh, tipu bukan, daya Bang Edis. ulama yang nyata. Gimana Oke, sih Anda itu nanti ini? akan Aduh. saya koreksi juga itu Bang Edis. Saya yang kedua sih yang saya mau jawab biar saudara-saudara kami sama Muslim itu juga paham. Begini Bang Edis ya, Bang Edis kan kemarin itu mengatakan begini, nggak usah belajar bahasa Arab, kenapa kok mau bahasa Arab? Kan begitu, gitu ya Bang Edis ya. Harus belajar nahu, sorot dan Jangan lain lari sebagainya dulu gitu ya. kemana-mana, Bang. Oke, berarti poin pertama Anda gagal membuktikan saya fitnah. Yang kedua sekarang. Saya tidak apa? bilang, Silakan. saya tidak pernah bilang Bang Edis itu memfitnah. Memang secara teks Al-Quran. Bang, tadi itu kan memang kita semacam ngomong, itu. Bang, tadi itu Anda mengatakan bahwa saya memfitnah. Sekarang Anda Loh. bilang tidak membuktikan. Gimana sih? Astaga. Gimana Bang Edis Memang ini? Kok nggak susah menyimak? berbicara dengan mereka. Aduh, Bang Edis ini nggak menyimak apa yang dikatakan saya. Bang, jawab tadi saya bilang begini loh. Tunjukkan saya memfitnah. Terus Anda bilang, ini fitnah Anda. Bahwa Anda berkata, jangan bertanya kepada ulama, tapi tanya kepada ahli kitab. Ternyata benar. Aduh, makasih Bang Gaco. Thank you Bang Gaco. Makasih Bang Bang. Edis ini gimana? Udah lama secara, Bang Gaco nggak secara kelihatan. konteksnya Bang Edis ya, Al-Quran memang berkata sesuai dengan apa yang Anda ucapkan. Iya, Tapi nah sekarang konteksnya, Bang sekarang Edis, justru tidak sesuai gini. dengan apa yang Oke, dikatakan sekarang oleh Anda. justru yang memfitnah itu adalah Abang. Kenapa? Karena Abang bilang suruh bertanya kepada itu yang Abang pajang fotonya itu. Oh, bukan kepada Oke, ahli. sekarang saya tanya ahli kepada Abang. dikri. Saya tanya, Bang. Ahli dikri di situ Oke, adalah sekarang ahli gini, Bang. ulama, Bang tenang dulu Bang, tenang. Yang di foto itu siapa? Sekarang saya tanya. Loh, enggak usah bertanya dengan di foto itu, Bang. Saya tidak berhubung. Itu tidak kan ada ulama, hubungannya Bang. dengan diskusi Coba ini. Abang jujur. Itu kenapa Abang pajang fotonya di situ? Karena Abang tahu bahwa dia ulama, orang Loh, yang iya. berilmu. Betul? Iya, Bang. Nah, mana ayat Quran yang bilang bahwa dia adalah ulama berilmu? Mana ayatnya? Oh, gini Bang ya. Di kami itu sudah dijelaskan orang ciri-cirinya ulama semacam ini. Juga perintah Allah itu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Termasuk ketika kita tentang ilmu Al-Qur'an itu tidak akan paham kecuali ulama. Gitu loh. Mana ayatnya? Bang. Silakan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Artinya. Bertanyalah engkau kepada ahli dzikri. Ahli dzikri yang dimaksud di situ, Bang, adalah ahlul ilmi, yaitu ulama. Ahlul Oke. ilmi itu adalah ulama. Bagaimana mungkin? Apakah ayat itu merujuk kepada ulama-ulama yang Abang pajang fotonya itu? Loh, Bang. Al-ulama yang dimaksud di situ ditafsiri oleh Nabi. Al-ulama warasatul anbiya, yaitu ulama yang menjadi pewaris Nabi. Iya, Siapakah ciri makanya saya bilang bagaimana mungkin Muhammad bertanya sama alim ulama? Loh, Ini kan sampean lucu itu jadinya gimana? Bang, bertentangan dengan Bukan, surat Bang. Yunus ayat 94 Makanya tadi. kalau tidak bisa mengartikan Al-Quran, jangan mengartikan, Oke, Bang. sekarang kita ambil contohnya. Contoh fitnah nyata para ulama. Mereka berkata, kalau mau paham Quran harus belajar nahu, sorof, mantik, balagoh, bayat dan seterusnya. Betul? Ini cocok ini. Betul atau Ya, tidak? ini yang baru yang akan aku jawab ini, Bang.
Bang, coba disimak lagi. Mereka berkata kalau mau paham Quran, belajar nahu, sorof, mantik, balago, bayan, betul? Betul, betul, betul. Nah, pertanyaan saya, ayat Quran mana yang bilang begitu? Dah, Bang, Al-Quran itu ya. Langsung tunjukkan saja bang, ayatnya bang. Ayat yang berkata surat Al-Ngarang. Bahwa ayat pertama, jikalau kamu ingin paham Quran, kamu harus belajar nahu, sorof, balaghah, mantik, bayan. Niscaya kamu akan mengerti Quran. Silakan. Itu bukan ayat Quran, itu alcongornya para ulama. Silakan tunjukkan satu ayat yang bilang begitu. Al-Quran itu Bang ya, maknanya itu luas. Tidak hanya dengan teksnya saja. Kenapa kita harus belajar Bang, ilmu nahu, begini sorof, saja, dan lain enggak. sebagainya? Jangan bercerita Karena dulu. Al-Quran itu, Bang. Tunjukkan ayatnya. Bang, jangan macam gitulah. Ya, jangan macam itu. Kalau bertanya kepada orang yang mau menjawab, jangan semacam itu. Bahwasannya ya, Begini Al-Quran bang, itu kan untuk berbahasa menghindari Arab, kita panjang Allah lebar dan menyatakan dalam bertele-tele, Al-Quran. supaya kita tidak panjang lebar dan bertele-tele. Tidak bertele-tele. Coba tunjukkan ayat Qur'annya yang mengatakan bahwa kalau mau paham Quran harus belajar nahu, sorof, mantik. Secara itu tidak ada Bang, tidak ada. Tidak Al-Quran. ada. Harus Berarti belajar. siapa Tidak yang ada, memfitnah? Berarti siapa yang memfitnah? Tapi di Al-Quran mengindikasikan bahwasannya dalam Al-Quran itu ada Qur'anan Arabian ghairu dhi iwajin. Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab, gitu kan? Tidak ada Al-Quran itu diturunkan tanpa bahasa Arab. Maka di dalam memahami Al-Quran tidak mungkin kita itu jauh daripada ilmu-ilmu gramatika bahasa Arab. Kalau ingin mengerti tentang Al-Quran, pertanyaan saya harus bukan itu, mengerti Bang. gramatika bahasa Arab. Oke, Gitu loh, Bang. pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya begini. Mana dalil? Apa yang memfitnah? Makanya dari itu Bang, Al-Quran itu maknanya luas. Al-Quran itu ya Mulai 6.666 ayat tidak akan Mulai menjawab muncul. semua apa yang Oke, sekarang jadi gini saja, kita ambil permasalahan. satu contoh. Kita ambil satu contoh. Bang, Quran bahasa Arab, betul? Iya betul. Oke, Isa disebut punya murid atau tidak? Oh Isa, dia punya murid. Oke, yang disebut Hawariyun, betul? Pertanyaan saya, berdasarkan ilmu agama para ulama, mantik, balaghah, nahu, sorof, sebutkan satu namanya. Silakan. Saya belum belajar soalnya itu. Nah, tidak akan mungkin kalian bisa mendapatkan jawaban dari ulama-ulama orang Islam, apalagi yang dari foto yang ada pajang itu. Tidak bakal dapat, Bentar Bang, makanya abang tahu enggak? Bukan abang begitu, hafal enggak Bang. ayat-ayat surat apa dan Ayatnya ayat itu berapa sudah itu? begitu jelas letterlek. Tanya kepada para pembaca kitab sebelumnya, Bang. Inilah orang Islam ini sekarang menyombongkan diri. Quran suruh bertanya kepada ahli kitab biar tahu, malah nanyanya kepada ulama-ulama Habib. Ya mereka mana tahu, orang Muhammadnya saja suruh tanya ahli kitab, kok gimana? Menurut kitab Injil, menurut para pembaca Ya, kitab coba. sebelumnya, Nabi Isa punya 12 murid. Nama-namanya adalah misalnya Simon, Yohanan atau Yohanes. Itu nama-namanya. Nah, coba sekarang tanya ulama Islam. Sebutkan satu murid Nabi Isa. Namanya siapa? Menurut kajian ilmu nahu, sorof, balaghah, mantik, bayan, koprol, salto. Silakan, tunjukkan satu namanya. Oh gitu, mau itu tuh kan istilah julukan Hawariyun itu memang bukan namanya orang kan, Hawariyun itu julukan ya. Ya, itu Berarti sebuah julukan Nabi Isa memang tidak itu punya ada 12. Nabi Isa punya murid tidak? Ya, itu Al-Hawariyun. Ya ayyuhalladzina amanu nu ansarallahi kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina min ansari ilallah man ansari ilallah. Oke. Qala al hawariyuna. Berarti nahnu dia punya ansarullah. murid-murid tidak?
Lah itu yang menolong agama Allah Oke, itu berapa di jumlah situ mereka? juga, ya disebut Jumlah mereka itu berapa? 12 Mana ayatnya orang. yang bilang 12? Oh, tidak ada ayatnya yang Dari bilang mana dapat 12 12 itu? Itu menurut ahli tafsir dalam Al-Qur'an. Ahli memang, tafsir dapat dari mana? Al-Qur'an menggunakan istilah al-hawariyun untuk para sahabat dan pengikut setia Nabi Isa alaihissalam, jumlahnya 12 orang. Ya, 12 itu dapatnya dari mana? Ya, sebentar Bang. Di sini kan kalau kita mengutip ulama, kami tahunya dari ulama ahli tafsir. Iya, ulamanya dapat dari Ibnu mana Katsir. dia? Ilmu apa yang dipakai dia untuk Ibnu mendapatkan Katsir. angka 12? Ya, sebentar Bang. Soalnya Iya, ini aku juga pertanyaan ini sabar belum Bang, saya pelajari penasaran juga, ini Bang, penasaran. Silakan. Oh iya Bang. Ibnu Metode Katsir dalam apa yang dipakai dalam- untuk mendapatkan angka 12 itu? juga menjelaskan al-hawariyun. Kalau saya sambil mencari, saya mau tanya kepada Abang, apa arti daripada hawariyun itu? Aduh Bang, jangan Bang, ke Abang sana juga dulu tahu, kan? Bang. Ya, Yang biar- saya biar- tanyakan biar angka netizen 12 tahu, Bang. Bang, dengarkan ya. Angka Ya. 12 itu dapat dari mana? Ulama-ulama itu, para ahli tafsir, ya kan? Dapat mereka itu ilmu apa yang dipakai? Ya pasti nyolong dari Injil. Itu Bang, Oh, makanya nyolong. saya bilang Bang, makanya Quran itu tidak akan mungkin dia bisa menjelaskan dirinya tanpa pertolongan kitab-kitab sebelumnya. Makanya Quran bilang, kalau kamu punya keraguan, kamu tidak yakin, tanya sama orang-orang membaca kitab sebelummu. Itu yang dikatakan Quran. Cuman kalian ngeyel karena kalian sudah diracuni oleh para ulama. Sementara ulamanya Bang. sendiri ngintip di rumah, dia ngintip Injil. Inilah fitnah keji para ulama. Sampean ngerti apa enggak tujuan Al-Qur'an mengatakan kul in kuntum fi syakkin, apabila kamu ragu terhadap apa yang telah aku turunkan itu, bertanyalah kepada orang sebelum kamu. Itu adalah mengindikasikan bahwasannya Al-Qur'an itu betul-betul dari Allah. Karena ayat-ayat semacam itu, bertantangan semacam itu bukan hanya di ayat itu saja. Di dalam Al-Qur'an lain, dalam surat yang lain Allah Ta'ala nyatakan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalnahu fa'tu bi suratim min mithli fad'u syuhada'akum. Apabila kalian, ini jamak ya, kalau tadi itu kan cuma mukhatab, cuma satu orang, mufrad. Dalam bahasa Arab mufrad. Ini jamak, Bang. Apabila kalian itu semua manusia ini ditantang oleh Allah, ragu terhadap kebenaran Al-Qur'an, fa'tu bi suratin, buatkan satu tandingan Al-Qur'an, satu surat saja. Bang Edis minta, saya akan Jangan tunjukkan bilang juga. gak hafal Bang, gimana? Itu Bang, itu Anda salah satu korban daripada ulama-ulama Islam juga. Waduh, Coba parah tunjukin banget ayatnya. itu. Di situ kan ada tantangan untuk Ya. membuat apa? Satu surat saja. Coba baca Arabnya. Silakan. Sebentar, tak bacakan ini. Yang membuat tantangan itu sudah dibuat oleh para ulama kalian, dan ulama kalian telah menjawab tantangan itu. Wah. Dengan membuat kitab tandingan, yaitu hadis. Coba cek bahasa Arabnya. Cek bahasa Al-Quran Arabnya. itu bukan silakan. tantangan, Bang. Ya. Hadis itu bukan tantangan dari Al-Quran. Iya, Justru coba hadis buka itu Arabnya. memperjelas isi daripada Al-Quran. Coba baca Sebentar. Arabnya, Bang. Ya. Qul in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Ya. Bang Edis, ngerti apa enggak kalau saya baca Arabnya saja? Enggak, saya ngerti. Cuman penontonnya ya kasihan nanti. Silakan. Nah, ini lanjut ya. aja, lanjut. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ya. Oke, ada nggak Itu di situ artinya kata-kata Al-Quran? Ya. Dan artinya begini, Bang, dan bukan. apabila Di kalian Arabnya itu ada nggak kata Quran? apa?
Di mananya? Di bahasa Arab yang barusan abang baca ada nggak kata-kata Al-Quran? Nah, ini ya, secara konteksnya tidak ada, tapi ini Tidak ada ada. dalam. Nah, ini bang. Ini lagi menunjukkan makanya fitnah faktu. dan fitnah lagi. Oke, kita baca saja ayatnya. Ayat yang ini, gini. Coba cari Bang, ayatnya, sebentar, Bang. sebentar. Ini ada bang. Ini loh bang. ada, Faktu bisuratim mimithli. Maka datangkanlah atau buatkanlah satu surat saja mimithlihi ini. Sudah dari dijawab oleh seumpama para daripada Al-Quran. ulama membuat bersurat-surat. Mereka Ini malah membuat banyak ulama- surat-surat. Bukan ulama-ulama Islam, bukan bang. Bukan, Artinya orang ulama-ulama yang tidak Islam orang-orang membuat pada masa banyak itu. surat-surat yang semisal Quran. Doh, Oke, surat-surat. coba. Bukan Coba bang. sekarang saya tanya, Bang. Mimithli. Apa arti surat? Apa arti surat? Ini bukan surat ini. Mislih itu tidak lari kepada surat bang, kepada Al-Quran. Ini marjuk domirnya. Oke, sekarang kita ambil Kenapa? ayat satu lagi. Kita ambil ayat satu lagi. Coba Ini bukakan ya. saya, Bang. Ini Oke. kembali Coba kepada bukakan muzakkar, saya bukan gini muannas. sedikit, Bang. Sedangkan surat Coba. itu adalah Aduh, muannas. gitu kalau loh. kita sama-sama ngomong ini susah. Gini, coba bukakan saya satu ayat dalam Quran yang artinya itu jika kamu memiliki kekuatan untuk membuat, kamu ajaklah jin, malaikat dan ini untuk membuat satu semisalnya. Coba bukakan ayat itu. Jika kamu orang-orang yang bisa, silakan. Cek, kayaknya belum pernah mendengar ayat kayak gitu. Ini yang ada itu semacam Oke, ini. saya bantu ya, saya bantu. Nih, Ya ya. saya nggak hafal itu ayatnya. Nih ya bang ya. Ya. Masa abang nggak tahu ayat itu, teman-teman? Coba bisa nggak teman-teman dibantu saya untuk mencari ayat itu? Bentar ya. Wat musuhada akum ini min dunillah in kuntum shodiqin. Bentar ya. Itu ada di dalam sebentar. Kita ambil saja dulu ayatnya, misalnya. Tak ambil kitabnya saya bang ya, tunggu. Saya tunggu. Boleh. Bentar. Sabar. Ya. Yo tak kirim nomor. Aduh, coba teman-teman kalau bisa bantu ya teman-teman ya. Apa bang Edis? Yang mana bang Edis? Sebentar. Apa artinya tadi? Pokoknya ada kata-kata hadis mislihi itu, kata kuncinya itu. Hadis mislihi. mislihi. Ya tidak ada bang itu hati mislihi tadi itu wat usyuhada akum Ada in bang, kuntum ada. shodiqin. Ada. Coba Kata kuncinya apa itu? kata kuncinya itu hadisin mislihi itu. Kayak fasih benar bang Edis ini. Kayaknya sudah silakan. paham Al-Quran. Saya lupa Iya, masalah Bang? ayatnya itu. Saya kalau suruh nunjuk ayatnya itu kadang-kadang lupa. Ya. Coba apa itu ya? Artinya Kalau- itu datangkanlah undanglah jin gitu atau masuk Oh, jin tur. gitu. Iya, atur ayat 34. Tur 34, silakan. Tur 34. Ayo, silakan buka tur 34. Ini Atur. penonton ini mantap-mantap ini. Atur 34, Mantap, silakan. ya. Atur. Tur 34. Surat At-Tur Ya, silakan. 34. Fal ya'tu bihaditsim mithlihi in kanu shodiqin. Oke, artinya Bang. Jika saya bacakan Bang. di sini artinya ya. Saya kalau tidak Maka hendaklah kamu mendatangkan satu ayat semisalnya jika mereka termasuk orang-orang yang benar. Di dalam bahasa Arabnya dikatakan falyatu bihaditsi mislihi ingkanu sodikin. Betul? Nah, jangan langsung meninggal dulu Bang. Loh, Coba silakan. sehat masih sehat. Silakan dibaca.
Falyatu bihaditsim mislihi in kanu shodiqin. Maka cobalah mereka membuat yang semisal dengan Al-Qur'an jika mereka orang-orang bahasa Arabnya. yang benar. Bahasa Arabnya. Falyatu bihaditsim mislih. Ada kata-kata hadis nggak di situ? Ada. Oke, berarti tantangan membuat hadis nggak? Bang, ini ya, hadis itu apa artinya, Bang? Hadis Ini yang dimaksud hadis dalam Al-Qur'an ini bukan yang dimaksud hadis di situ apa menurut ya Bang Edis? Al-Quran itu. Lah iya Bang, itu kan Bang Edis itu mau mengatakan ketika kita itu mau membuat bandingan daripada Al-Quran, buatlah hadis. Yang bagus hadis itu menurut Bang Edis apa sih? Bang, ayat itu berbicara jikalau kamu termasuk orang-orang yang berilmu, buatlah hadis semisal ini. Jadi hadis semisal ini tuh ya Quran itu. Jadi tantangan untuk membuat hadis yang seperti Quran. Nah, Lah ya hadis pertanyaan, menurut pemahaman Bang Edis itu apa? Coba. hadis itu adalah perkataan, berita, statement, ucapan. Nah, Quran bilang, kamu sanggup membuat hadis yang kayak Quran ini, ucapan yang seperti Quran ini, betul? Lah iya, yang spesifik dalam ayat barusan itu maknanya yang mana itu? Yang ucapan atau apa? Iya perkataan. Hadis berarti perkataan ya? Iya. Perkataan itu maknanya kata hadis, mujmal sebentar. loh. Kata hadis di situ merujuk kepada apa? Lah, enggak menurut pemahaman Bang Edis dulu. Bukan, ini saja biar kita jujur. Kata hadis di dalam Atur ayat 34 itu merujuk kepada Quran nggak? Lah, yang merujuk kepada isi daripada Al-Qur'an, tapi tidak semua Al-Qur'an semua isi itu. Iya, hadis itu merujuk kepada Quran nggak? Merujuk tapi tidak keseluruhan daripada isi Oke, Al-Qur'an. nah ditantang bikin kamu kayak begini. Ternyata ulama-ulama Islam yang membuat hadis. Loh. Jadi mereka juga membuat hadis yang semisal Al-Quran. Contohnya apa? Hadis Bukhari, hadis Muslim. Contoh Nah, di dalam Quran. di situlah Loh, letak betul. kesalahan Bang Edis, di situ, Bukan Bang. salah Bang, bukan Makanya- salah. Itulah, Di situ itulah. letak kesalahan Loh, sampean. aduh, berat. Bang, Letak dengarkan kesalahan saya. Anda di situ Bang Edis. Bang, begini loh, Hadis yang- dimaknai hadisnya Nabi. Saya mau memang saya sengaja mau memancing Anda di Bang, situ. sekarang saya tanya, Quran berkata disuruh mengatakan perkataan yang benar, betul atau salah? Betul. Hadis yang semisal Quran yaitu hadis Bukhari mengatakan boleh berdusta, betul? Enggak Bang. Al-Quran itu tidak ada bandingannya Bang. Yang dimaksud hadis di sini Bang ya, bukan hadis yang seperti Bang Edi sebutkan seperti Oke, hadis sekarang gini Bukhari, aja lah, gini aja. hadis Oke, Muslim, sekarang gini bukan aja. Biar itu. enak kita, biar enak gini aja lah. Bukan itu. Quran itu hadis atau tidak? Lah bukan hadis itu secara Loh, definisi. ayat secara... Atur itu mengatakan apa? Surat Atur itu mengatakan bahwa Quran itu hadis. Coba dibaca. Makanya orang itu Bang, Baca ya, Arabnya, kalau silakan. mau belajar bahasa Oke, silakan baca Al-Quran Arabnya, mendalam silakan. ya. Belajar gramatika bahasa Arab, jangan Oke, cuma jangan ke situ melihat dulu Bang. isi Itu daripada ilmu, arti dari Al-Quran. itu ilmu ngeles ulama. Coba gini aja. Bukan, Bang. itu memang aturan Oke, dalam bahasa sedikit Arab. Bang ya, sedikit Bang, sebentar coba, dulu ya. Coba Abang Hadis buka yang Atur, dimaksud Bang. hadis dalam ayat ini Bang ya. Atur 34 tadi Bang. Coba Atur Iya. 34 tadi baca Arabnya. Baca Arabnya. Nah, Bang, makanya dalam Al-Quran satu kata itu maknanya tidak sama. Ya sudah, tergantung coba silakan daripada baca mau Arabnya dulu. dituliskan kata. Baca Arabnya dulu. Di sini Baca Bang, Arabnya oke. dulu. Oke, saya mau baca ya. Hmm. Fal ya'tu bi haditsim mim mithlih in kanu shadiqin. Artinya Bang ya. Oke, coba sebelum ke saya situ. artikan dulu. Sebentar. Sebelum ke situ, kata hadis itu merujuk kepada Ya. apa itu? Di sini Bang, yang dimaksud hadis bi hadisin ini bukan hadis seperti halnya Bukhari, Iya, Muslim, merujuk bukan. kepada siapa itu? Hadis itu merujuk kepada siapa? Ini merujuk kepada cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran. Itu hadis Al-Quran. Berarti merujuk hadis kepada itu, Quran Bang. nggak? Merujuk kepada Loh. Quran nggak? Merujuk tapi tidak keseluruhan isi dari Oke, Al-Quran. kalau Bang. merujuk kepada Quran, berarti hadis di situ adalah Quran, betul? Lah. Iya, isi kandungan cerita. Iya, hadis di situ adalah Quran dan kalian membuat hadis tandingan semisal Quran, namanya hadis Bukhari. Bukan tandingan, Loh, Bang. iya Ini tandingan adalah lah tantangan. karena berbeda. Bang.
Ini Itu tantangan namanya kepada orang-orang yang tidak tandingan, beriman kepada Al-Quran, saudara. Bang. Ya itu kan menurut Anda tandingan, Loh, tapi menurut versi yang benar itu bukan. Bukan Oke tandingan Bang, itu, karena Bang. saya mau bekerja, ya saya harus Lah. mengantar. Saya mohon maaf. Nanti Wes kita Bang lanjut Edis lagi, tidak Bang, ya. mampu kalau melayani orang-orang Islam yang berilmu, Bang Edis. Bukan Cuma Bang, kalau karena saya pengen mau diturunkan berangkat nanti. bekerja. Astaga. Nah, ya saya silakan mau berangkat bekerja, kerja wes. betulan, Bang. Berarti Anda kalah diskusi dengan saya saat ini. Bukan Bang, saya mau berangkat. Astaga, fitnah. Ya, wes, silakan yang bekerja, wes. Saya tak nyata. turun, wes. Jangan memfitnah. Nah, tidak fitnah, ini bukti Anda mau ngeles, Anda tidak Bang, paham betulan tentang saya mau Islam, berangkat, Anda Bang. Tadi mau sudah saya belajar. bilang, sebelum Mau. saya live, Bang, sebelum saya live tadi saya Apa? bilang, saya hari ini berangkat live sebentar. Ya wis, Karena- silakan. Berarti Oke. intinya Bang Edis ini apa yang dinarasikan itu semuanya dusta. Kok Anda tidak dusta, paham tentang astaga? Islam, tapi sok-sokan mengerti tentang Islam Bang, itu loh. bukan dusta. Lah, Saya buktinya mau Anda berangkat mengartikan kerja hadis di situ dulu. adalah Astagfirullah. Bang, mengatakan itu adalah tandingan seperti Bukhari dan Muslim, lu bukan betul. itu. Oke. Di situ kan Makanya dalam tertulis, bahasa kayanya Bang, di bahasa situ Arab, di situ tertulis hadis pentingnya nggak? orang itu belajar bahasa Arab kayak gitu Bang Edis. Sebentar, Ya. di situ tertulis kata hadis nggak? Lah, yang dimaksud hadis itu tidak setara dengan Al-Bukhari dengan Muslim, bukan Bang Edis. Enggak, bukan. Di situ Salah kata Anda. hadis itu merujuk kepada Quran, betul? Aduh, sampean merujuk tapi bukan hadis seperti Bukhari Muslim Bang Edis, gitu loh. Iya, yang membuat hadis semisal Quran itu adalah ahli kitab Bukan orang-orang Islam Bang Edis, para bukan Bang Edis. Al-Quran itu tidak ada bandingannya Muslim. Bang Edis. Aduh, Bang, saya mau berangkat dulu. Itu Al-Quran menantang Bang, saya mau Edis. berangkat tuh. Tuh, saya mau Iya, berangkat. silakan berangkat. Oke, saya berangkat dulu. Semoga Kita sambung hati-hati lagi Bang di Edis ya, kesempatan hati-hati berikutnya. Bang Edis ya. Oke, baik, saya turunkan Hati-hati, ya. selamat malam. Ya, silakan bagi teman-teman yang ada berkat berlebih, teman-teman bisa tangkap layarnya, screenshot layarnya.